konsep teknologi dalam peradaban kemanusiaan. Kehidupan manusia pada dasarnya merupakan terapan ilmu dan teknologi, baik dikembangkan secara sadar maupun tidak. Terapan teknologi secara sadar menimbang memperhatikan berbagai ilmu pengetahuan lain, ekonomi, sosial, politik, budaya, dan agama. Penerapan ilmu dan teknologi adalah menerapkan kemampuan rekayasa kealaman untuk membawa satu keadaan berupa materi, energi, gerak, dan kemanusiaan secara terpadu ke keadaan lain yang lebih berdaya guna dan bermanfaat bagi manusia. Selanjutnya, teknologi juga memiliki banyak penafsiran, dari sekedar piranti keras seperti komputer, komuter, MP3 dan seterusnya, hingga cara yang sistematis dalam menyelesaikan masalah. Tadi sudah disampaikan teknologi dari bahasa Yunani, teknik, tapi di sini diartikan juga kemampuan. Teknik, kalau tadi keterampilan sama aja, logia ungkapan atau ilmu. Ya. Teknologi berkaitan dengan pemanfaatan dan pengetahuan tentang perkakas dan keterampilan. Ini menurut Wikipedia. Prinsip teknologi ramah lingkungan. Pertama, harus memperhatikan pelestarian lingkungan, tidak menghasilkan limbah berbahaya, menggunakan sumber daya yang dapat diperbaharui, ya, atau kalau energi adalah energi baru dan terbarukan. Aplikasinya bisa di berbagai bidang energi dan seterusnya. Kita lihat zaman pra-aksara berdasarkan teknologi, itu zaman batu sebelum ada tulisan atau aksara. Penggunaan teknologi oleh manusia diawali dengan pengubahan sumber daya alam menjadi alat sederhana. Ini secara sejarah teknologi. Penemuan prasejarah tentang kemampuan mengendalikan api telah menaikkan ketersediaan sumber pangan, sedangkan penciptaan roda telah membantu manusia dalam perjalanan mengendalikan lingkungan mereka. Perkembangan teknologi terbaru, termasuk mesin cetak, telepon, dan internet, telah memperkecil hambatan fisik terhadap komunikasi dan memungkinkan manusia untuk berinteraksi secara bebas dalam skala global seperti yang kita rasakan saat ini secara online. Ya. Tapi tidak semua teknologi digunakan untuk tujuan damai. Pengembangan senjata penghancur yang semakin hebat telah berlangsung sepanjang sejarah, dari pentungan sampai senjata nuklir. Perkembangan teknologi berlangsung secara evolutif, artinya berubah secara berangsur-angsur. Sejak zaman Romawi kuno, pemikiran dan hasil kebudayaan telah tampak berorientasi menuju bidang teknologi. Secara etimologis, akar kata teknologi teknik yang berarti serangkaian prinsip atau metode rasional yang berkaitan dengan pembuatan suatu objek atau kecakapan tertentu atau pengetahuan tentang prinsip, metode, dan seni. Istilah teknologi sendiri untuk pertama kali dipakai oleh Phillips dalam tahun 1706 dalam buku berjudul Teknologi Deskripsi tentang Seni, khususnya mesin dan seterusnya. Nah, ini adalah gambaran zaman batu hingga sekarang kita mengetahui kemajuan teknologi. Sejarah abad pertengahan dan modern 300 sebelum Masehi sampai sekarang, inovasi terus berkembang selama abad pertengahan dengan penemuan seperti sutra, tali kerak kuda, dan logam dalam beberapa ratus tahun pertama setelah jatuhnya kekaisaran Romawi. Teknologi abad pertengahan menggunakan mesin sederhana seperti tuas, baut, dan katrol yang digabungkan membentuk peralatan lain yang lebih kompleks seperti gerobak dorong, kincir angin, dan jam dinding. Pada zaman Renaissance ditemukan mesin cetak yang memungkinkan dokumentasi pengetahuan lebih luas, dan teknologi pun semakin berkaitan dengan sains. Kemajuan teknologi pada abad ini memungkinkan cadangan makanan dan barang yang lebih stabil. Dimulai di Inggris di abad ke-18, revolusi industri merupakan periode penemuan teknologi baru, terutama dalam bidang pertanian, manufaktur, pertambangan, metalurgi, dan transportasi yang digerakkan oleh penemuan tenaga uap.
Teknologi naik ke babak berikutnya melalui revolusi industri kedua dengan penemuan listrik dan turunannya seperti motor listrik, lampu pijat, dan lain-lain. Kemajuan sains dan pengembangan konsep baru penemuannya memungkinkan adanya penerbangan dan kemajuan di bidang kedokteran, kimia, fisika, dan teknik. Selain itu juga memungkinkan pembangunan gedung pencakar langit dan kawasan urban yang penduduknya bergantung pada motor sebagai transportasi. Komunikasi juga berkembang dengan penemuan telegraf, telepon, radio, televisi. Di akhir abad ke-19 awalnya dan awal abad 20, bidang transportasi ditemukan pesawat dan mobil. Munculnya mobil merevolusi kendaraan pribadi, pesawat terbang. Pada